Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lukiana Yuna, NIM 19030404148. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jurnal yang sudah saya review, yakni jurnal Sistem Pendukung Keputusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan. Latar belakang. Kualitas pelayanan merupakan sesuatu yang sulit untuk diukur, berbeda dengan produk fisik yang berupa barang. Pelayanan selalu bervariasi dari waktu ke waktu dan bervariasi dari service provider ke yang lainnya. Para pemimpin perusahaan atau instansi yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa mengalami kesulitan dalam menentukan strategi yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan akibat kesulitan dalam mengukur kualitas pelayanan tersebut. Akibatnya, mereka cenderung menggunakan intuisi setiap kali membuat keputusan strategis yang berhubungan dengan kualitas pelayanan. Tentu saja, ketergantungan terhadap intuisi tersebut tidak selalu menghasilkan keputusan yang benar. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu sistem pendukung keputusan yang membantu para pemimpin perusahaan atau instansi tersebut dalam menentukan keputusan strategis yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan. Dan sistem pendukung keputusan itu sendiri adalah suatu sistem yang dikendalikan oleh satu atau lebih pengambil keputusan yang dapat membantu kegiatan pembuatan keputusan dengan menjadikan sekumpulan tools yang terorganisasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas hasil keputusan. Marrakesh, tahun 2004. Sistem pendukung keputusan atau SPK digunakan untuk menyelesaikan masalah semi dan tidak terstruktur. SPK dibuat untuk membantu pengambil keputusan dan bukan menggantikan mereka. Metode SERVQUAL. Model atau metode pengukuran kualitas jasa yang paling populer adalah model SERVQUAL atau Service Quality yang dikembangkan oleh Parasuraman, Heidholm, dan Berry Ciptono tahun 2005. Model yang dikenal dengan istilah gap analisis model ini berkaitan erat dengan model kepuasan pelanggan yang didasarkan pada pedoman diskonfirmasi. Pedoman ini menegaskan bahwa bila kinerja pada suatu atribut atau atribut performance meningkat lebih besar daripada harapan atau expectation atas atribut yang bersangkutan, maka persepsi terhadap kualitas jasa akan positif. Demikian pula sebaliknya. Nah, di sini ada model konseptual SERVQUAL, gambarnya ya. Akan saya jelaskan. Gambar tersebut merupakan penyederhanaan dari model yang dibuat Heidholm dan kawan-kawan tahun 1990. Dalam ilustrasi tersebut, kualitas pelayanan diukur melalui pengukuran 5 gap atau perbedaan penilaian. Kelima gap tersebut diukur dengan meninjau pendapat pelanggan dan pihak manajemen terhadap kualitas pelayanan. Kelima gap yang ada di situ dapat dijelaskan sebagai berikut. Gap 1, gap antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen atau knowledge gap. Gap 2, gap antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa atau standard gap. Gap 3 adalah gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa atau delivery gap. Gap 4 adalah gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal atau communication gap. Gap 5, gap antara jasa yang dipersepsikan dan jasa yang diharapkan atau service gap. Lalu, yang terakhir ada diagram konteks sistem. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa sistem berhubungan dengan 4 entitas luar, yaitu pasien, manajer atau pihak manajemen, manajer atas, dan admin. Pasien memasukkan data user atau username dan password yang dia punyai untuk autentifikasi. Kemudian sistem akan menampilkan pertanyaan kuesioner dan pasien memasukkan jawabannya. Seperti pasien, seluruh manajer juga memasukkan data user. Kemudian sistem menyampaikan pernyataan kuesioner dan manajer menjawabnya. Bedanya, pernyataan kuesioner tidak hanya mengenai kualitas pelayanan, tapi juga mencakup permasalahan khusus untuk manajer tingkat atas. Sistem akan menampilkan hasil pengolahan data sehingga didapatkan dimensi pelayanan dengan sistem paling rendah. Permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan menjadi penyebab rendahnya kualitas pelayanan pada dimensi tersebut.
serta optimalisasi dimensi tersebut berdasarkan atribut-atributnya. Manajer tingkat atas juga dapat mengisi data-data optimalisasi yang diperlukan oleh sistem, sedangkan administrator hanya bertugas untuk setting user dan pemeliharaan web. Oke, sekian presentasi atau review saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.